Selain kemajuan timnas Indonesia, publik tanah air pasti juga menyoroti kiprah para pemain timnas di luar negeri. Tentu saja performa pemain di klub pada akhirnya bisa menjadi tolak ukur gimana performa ketika main untuk timnas. Dan sejauh ini muncul harapan-harapan baru agar pemain timnas Indonesia bisa menembus level liga-liga top di Eropa. Nah, menurut legenda timnas Argentina, Juan Sebastian Veron, berkaca dari pertandingan Indonesia versus Argentina, kalau soal talenta Indonesia sebenarnya tidak kalah. Hanya saja banyak pemain Indonesia yang jika di Eropa masih terhitung sebagai pemain tier 2 atau 3. Dan sekarang ini terdapat banyak kesempatan untuk pemain timnas Indonesia bisa naik kelas ke kompetisi elit Eropa atau lebih bagus lagi jika bisa main di kasta tertinggi sebuah liga ternama di Eropa. Nah, melihat sikon yang ada, harapan itu jelas bukan hanya sekedar mimpi. Karena pemain timnas yang tampil apik di liga luar negeri musim ini terbukti kok cukup banyak diminati dan berpeluang. Lantas, siapa saja sih mereka? Berbicara soal talenta, memang Indonesia punya bakat-bakat bagus yang sayangnya jika di dalam negeri kurang diurus dengan baik. Berbeda dengan mereka yang tumbuh dan berkembang di kompetisi luar negeri, peluang untuk bisa menapaki level yang lebih tinggi pun sangat terbuka. Dan untuk mereka yang masih main di dalam negeri, ya mau tak mau harus berani abroad untuk meningkatkan level. Nah, di era sekarang kita cukup beruntung timnas Indonesia banyak diperkuat para pemain abroad. Meskipun sebagian besar adalah pemain diaspora, namun pada akhirnya mereka tetaplah pemain yang punya darah Indonesia dan berhak membela tim Garuda. Menurut legenda timnas Argentina, Juan Sebastian Veron, sebenarnya talenta di timnas Indonesia cukup menjanjikan. Hanya saja, untuk bisa meraih prestasi terbaik, para pemain harus berusaha keras untuk menembus kerasnya level elit Liga Eropa. Saya melihat banyak talenta muda di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Talenta muda yang dimiliki Indonesia cukup bagus. Mereka mau bekerja keras dan punya pelatih bagus. Jadi timnas Indonesia punya masa depan yang baik. Mereka pemain-pemain yang bagus, punya masa depan bagus. Hanya perlu menunggu mereka tumbuh karena hampir semuanya pemain muda. Pertama-tama, mereka harus bermain di kompetisi yang bagus. Baru setelah itu mungkin mereka akan punya kesempatan bermain di kompetisi elit Eropa. Ucap Veron dilansir dari rri.co.id. Ya, berkaca dari ucapan Veron, sebenarnya ada pemain-pemain Indonesia yang berpeluang besar menembus Liga Utama Eropa. Jesus misalnya, ia yang tampil luar biasa bersama Venezia, baru aja mengantarkan timnya menang 1-0 atas Palermo di leg pertama playoff. Yap, sepanjang musim ini Jesus emang jadi andalan utama Venezia dan berpeluang besar promosi ke Serie A. Nah, kalaupun amit-amit nih Venezia gagal promosi, toh Bang Jai masih punya jalan lain untuk bisa tampil di Serie A musim depan. Sebab semua tahu kan kalau tim juara Serie A musim ini Inter Milan masih memantau serius penampilan Jesus yang dinilai cocok dengan skema Simone Inzaghi yang kita tahu sangat pakem dengan pola 3 back. Selanjutnya ada Tom Haye yang kita tahu udah sah berpisah dengan Heerenveen. Emang sih sempat ada rumor kalau Tom ada join ke Como, tim yang baru aja promosi ke Serie A. Akan tetapi kabar tersebut langsung dibantah. Namun peluang Tom Haye untuk berlabuh ke Serie A masih cukup besar lantaran ada 2 klub lainnya yang kabarnya juga sedang memantau. Di mana 2 tim tersebut adalah AC Parma yang musim depan juga akan main di Serie A dan juga US Lecce, tim yang pernah dibela Tom Haye dan berhasil dibawanya promosi ke Serie A pada musim 2019-2020. Tentu saja ketimbang Parma, peluang Tom Haye untuk merapat ke Lecce jauh lebih terbuka karena secara kultur sang profesor dijamin gak akan sulit beradaptasi. Nah, bila nantinya itu terrealisasi, maka akan ada 2 pemain yang bisa saling bersaing di Serie A. Lebih epicnya lagi, kalau Emil Audirosa jadi WNI, ya udah tambah seru pastinya. Intinya Tom Haye sudah paham betul kultur sepak bola Italia dan melihat gaya mainnya yang flamboyan, jelas main di Italia lebih cocok baginya ketimbang di liga yang lebih fisikal seperti Inggris ataupun Jerman. Je zou kunnen proberen, maar hij gaat geven. Bogniewicz maakt er nog 2-1 van. Niet dat hij er heel blij mee is. Niemand van Heerenveen trouwens. En haast hebben ze al helemaal. Yap, selain 2 nama tadi, sebenarnya masih ada nama Marcelino Ferdinand
yang kontraknya bersama KMSK Denze akan habis akhir musim nanti. Kini kabarnya sedang diincar VCV Dender, klub yang baru aja promosi ke Liga Utama Belgia untuk musim depan. Jelas peluang Marcel untuk merapat ke sana sangat besar. Hal itu lantaran klub tersebut dipunyai oleh pengusaha asal Indonesia, Sihar Sitorus. Nah, jika nantinya Marcel join, maka ia bisa berkesempatan main melawan Sandy Walsh di Liga Utama Belgia. Kemudian ada Elkan Bagot yang juga kini sedang berjuang mencari tempat di skuad utama Ipswich Town yang baru aja promosi ke IPL. Meskipun untuk mengunci posisi starter dirasa masih sulit, namun minimal Elkan bisa tembus skuad cadangan aja udah bagus. Karena dengan begitu, cepat atau lambat kesempatan untuk bisa merasakan debut di IPL akan terwujud. Apalagi selama masa peminjaman, Elkan tampil cukup bagus, sehingga mungkin itu bisa jadi pertimbangan buat Kieran McKenna menjadikan Elkan minimal pelapis dari Luke Wolverden atau Cameron Burgers. Nah, sebenarnya masih ada nama-nama lain yang diharapkan bisa main di kompetisi level tertinggi. Justin Hubner, yang jika mampu tampil baik bersama Cerezo, kemungkinan untuk dirinya mendapat tempat di skuad utama Wolf jadi terbuka. Lalu ada Ragnar Oratmangun, yang masa peminjamannya bersama Fortuna Sittard akan habis akhir Juni nanti. Namun, ia masih akan main di Eredivisie, karena klubnya Groningen baru aja promosi. Kemudian Ivar Jenner yang kemungkinan besar akan masuk skuad senior FC Utrecht setelah tampil bagus di Young Utrecht. Dan yang cukup mengejutkan adalah rencana Como merekrut Rafael Strijk. Akan tetapi jika Rafa beneran berlabuh ke klub milik Hartono bersaudara tersebut, maka tentu saja Rafa harus bekerja sangat keras karena pastinya persaingan di sana 2-3 kali lebih sulit. Sebab kita tahu sendiri kalau di Den Haag aja, Rafa masih sulit mendapatkan tempat di tim senior dan lebih banyak main di U21. Ya, pada akhirnya jika semua itu terrealisasi, tentu ini menjadi sebuah kemajuan luar biasa bagi Indonesia. Belum lagi jika nantinya Martin Paes, Kelvin Verdong resmi jadi WNI. Ya, tambah bagus dong profil kedalaman skuad timnas Indonesia, apalagi jika pemain lain seperti Jairo, Kevin Dix, Michel Gers, Eliano Reinders, Ole Romeni, serta Emil Audero ikutan fix. Walau beneran gokil segokil-gokilnya. Jadi kita doakan aja, semoga karir pemain yang aboard bisa lancar, karena itu juga demi kepentingan timnas. Dan juga pemain-pemain potensial yang ada di Liga 1 punya keberanian dan kesempatan untuk main di luar negeri. Sehingga dengan begitu, pasti kedalaman skuad timnas Indonesia jadi nggak jomplang jauh kualitasnya. Kan gitu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.